Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dava Bidang Ramadan dari Teknik Geofisika ITS Angkatan 2024. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang seismologi. Jadi begini awalnya. Eh, Coba ingat gempa terakhir yang kamu rasain. Apalagi apalagi kalau kamu ngerasain gempa besar gitu. Pasti dalam hitungan detik semuanya berubah. Tapi pernah nggak kepikiran kalian apa yang terjadi di bawah kaki kita waktu itu? Jadi apa yang terjadi pada bawah permukaan pada saat gempa itu terjadi? Nah, jadi video ini bakal jelasin dengan cara yang gampang dari mana gempa datang dan kenapa bumi bisa bernafas, tanda kutip bernafas, dan bagaimana ilmuwan membaca sinyalnya. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama. Nah, apa itu seismologi? Eh, jadi dengan kalimat ketika gempa terjadi, apa yang sebenarnya terjadi di dalam bumi atau di bawah kita? Seismologi sendiri itu terdiri dari dua kata, yaitu seismos yang berarti gempa dan logos yang berarti ilmu. Jadi kita bisa ambil kesimpulan kalau eh, seismologi itu adalah cabang geofisika yang mempelajari gempa bumi dan gelombang seismik yang merambat melalui interior dan permukaan bumi. Tapi kenyataannya jauh lebih luas daripada sekedar mencatat gempa. Ruang lingkup seismologi itu bisa banyak sekali. Eh, kita bisa memetakan bumi yang nggak bisa dijangkau langsung dari gerak, kemudian mantel sampai juga inti. Nah, ada ruang lingkup seismologi, yaitu ada sumber gempa, gelombang, instrumen, analisis data, dan aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada sejarah seismologi. Jadi pada masa awal, yaitu sebelum 1800-an Masehi, eh, di Cina sudah ada seismoskop pertama, yaitu tepatnya pada tahun 132 Masehi oleh Zhang Heng. Nah, tapi titik baliknya datang setelah gempa Lisbon di tahun 1755 yang memicu pendekatan ilmiah. Nah, pendekatan ilmiah ini kemudian masuk pada abad 19 dan 20. Tokoh seperti Mallet, Mohorovic, Gutenberg, kemudian Lehmann itu menemukan hal-hal penting. Contohnya itu gelombang P dan gelombang S. Nah, ini merupakan contoh gelombang gelombang badan atau body wave. Nah, kemudian zona moho, kemudian inti luar cair dan inti dalam padat. Nah, kemudian pada tahun 1960-an itu eh, tek- tercetusnya tektonik lempeng, yaitu yang di bawah permukaan itu terdapat arus konveksi yang menyebabkan lempeng itu bergerak. Jadi seterusnya selama di bawah bumi ini ada konveksi arus konveksi, maka benua-benua yang ada di kerak bumi ini akan terus bergerak. Makanya pada suatu ketika terbentuk Pangea. Itu adalah satu kumpulan benua besar. Tapi itu bukan sebuah awal. Awalnya pasti ada sesuatu. Jadi apangnya itu bukanlah awal dari benua. Nah, sebelum itu benua-benua pernah terpencar, kemudian dia menyatu, kemudian ini akan terpencar lagi, dan kemudian suatu saat itu akan menyatu kembali. Nah, untuk peran seismologi dalam geofisika dan mitigasi itu apa saja? Jadi seismologi itu singkatnya adalah fondasi, fondasi teknik geofisika dan mitigasi bencana. Nah, untuk beberapa peran utamanya, yang pertama untuk pemetaan di bawah bumi, bawah permukaan, pastinya, yaitu contoh untuk tomografi, ambient noise, kemudian imaging lempeng subduksi, kemudian ada mitigasi bencana, early warning system seperti eh, kalau terjadi gempa, early warning system berbasis selisih tiba, gelombang P dan S. Nah, kemudian ada pemantauan gunung api dan megatrust. Nah, megatrust ini kan salah satu yang ditakuti oleh eh, rakyat Indonesia begitu kan, karena kemarin terjadi isu-isu megatrust akan terjadi begitu. Memang akan terjadi, namun kita masih belum bisa memastikan kapan itu terjadi, entah berapa juta tahun ke depan atau miliar tahun ke depan.
namun pastinya ada potensi untuk terjadinya gempa tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada pengamatan sesar Lembang yang dilakukan oleh ITB pada tahun 2020 dan 2021 menggunakan ANT, yaitu untuk mengidentifikasi zona lemah. Dan selanjutnya ada zona megatrust Sumatera. Megatrust itu seperti tadi. Lanjut, nah ini pada dasarnya gelombang seismologi itu adalah lanjutan dari eksplorasi seismik. Nah, di mana eksplorasi seismik adalah dia menggunakan kemampuan gelombang. Nah, pada gelombang ini terdapat getaran harmonik sederhana. Nah, yang pertama ada parameter. Parameter apa saja yang ada di gelombang harmonik sederhana ini? Jadi ada yang pertama ada amplitudo. Nah, amplitudo adalah jarak maksimum eh, dari dari titik keseimbangan ke titik terjauh yang dicapai oleh benda yang bergetar. Kemudian yang kedua ada periode, yaitu untuk waktu berapa lama dia untuk melakukan satu satu siklus penuh. Jadi contoh kalau gampangannya itu apabila dia gelombang, maka dia akan melakukan satu satu hubungan satu lengkungan gitu kan. Nah, itu disebut satu siklus. Jadi satu punggungan dan satu cekungan. Nah, itu dibutuhkan waktu berapa lama, maka itulah yang disebut periode. Kemudian frekuensi. Frekuensi adalah kebalikan dari periode. Berapa, kalau frekuensi ini berapa lama, berapa siklus dalam 1 detik. Jadi kita ngukur waktunya, bukan ngukur berapa satu siklus berapa detik, bukan. Kita ngukur waktunya. Jadi kita ngukur ya waktunya dalam 1 detik itu terjadi berapa siklus. Dia bisa jadi 3/4 gelombang atau masih setengah atau masih punggungan saja atau udah 3/4 dia mau selesai. Nah, karena itu karena perkebalikan tadi antara frekuensi dan periode, maka didapatkan rumus ini. F sama dengan 1/T. Nah, dia bersifat kebalikan. Nah, kemudian didapat juga kecepatan sudut. Kecepatan sudut rumusnya 2πf. Kemudian selanjutnya ada tegangan atau stress. Kita bisa tulis dengan TO. Nah, TO ini adalah ukuran gaya. Dia adalah gaya yang bekerja pada satuan luas penampang. Jadi luas penampang ini kita asumsikan dia kalau di seismologi dalam geofisika itu adalah eh, kerak bumi atau ya kerak samudra atau kerak benua itu. Nah, tegangan ini itu terjadi karena ya arus konveksi tadi. Makanya kan benua-benua itu bergerak kan. Nah, pergerakan ini dia terdapat gaya yang bekerja. Nah, gaya ini disebut tegangan. Kemudian untuk rumus tegangan sendiri adalah F per A atau gaya dibagi dengan luas penampang. Satuannya yaitu Pascal atau Newton per meter kuadrat. Nah, regangan ini gampangannya adalah dia merupakan hasil dari tegangan tadi. Kan semua ada suatu lapisan atau suatu kerak. Nah, dia dikenai suatu tegangan atau suatu gaya itu. Dia dikenai, kemudian pasti ada perubahan. Dia entah melengkung atau dia patah. Nah, itulah yang disebut regangan. Jadi regangan itu merupakan eh, kalau secara istilah dia memiliki definisi ukuran deformasi atau perubahan bentuk yang relatif yang dialami material akibat tegangan. Nah, dirumuskan dengan delta L per L0, di mana delta L itu adalah perubahan dari panjang awal, kemudian L0 itu adalah panjang awalnya. Jadi pasti kan dia melengkung. Nah, melengkung ini panjangnya jadi berapa? Nah, panjang awal dikurangi panjang yang setelah melengkung itu berapa, kemudian dibagikan dengan panjang awal. Dia tidak memiliki satuan, dia cuma rasio panjang begitu. Kemudian ada hukum Hooke. Nah, teman-teman pasti tahu hukum Hooke itu apa. Ini adalah gampangannya itu kalau teman-teman tahu F sama dengan K min K kali delta X. Nah, kalau dipegas begitu. Ini sistemnya sama, kita tegangan tegangan sama tegangan ini
itu nama lain dari lanjutan dari pegas tadi, di mana tegangan dia berfungsi sebagai gaya. Nah, makanya dia ditaruh di sini atau pengganti F kan dia. Kemudian regangan itu adalah pengganti dari delta X. Nah, untuk konstannya sendiri itu adalah diganti dengan modulus Young atau modulus elastisitas. Nah, eh, untuk jadi hukum Hooke ini makin besar nilai E, maka makin kaku material. Jadi untuk hukum ini berlaku dalam batas elastis. Nah, selanjutnya ada gelombang seismik. Nah, gelombang seismik sendiri terbagi menjadi dua, ada body wave dan surface wave. Nah, body wave ini ada dua tipe lagi, yaitu gelombang primer dan juga gelombang sekunder. Nah, untuk tipe gelombang primer itu dia merupakan salah satu jenis gelombang longitudinal dan dia bersifat kompresional atau dia menekan gini. Nah, untuk gelombang S dia merupakan jenisnya gelombang transversal, kemudian dia termasuk gelombang geser juga. Untuk gerak partikel, gelombang P itu gerak partikelnya itu searah rambat gelombang. Jadi kalau arah gelombangnya itu arah rambatnya gelombang ke sana, maka gerak partikelnya juga ke sana. Ya, ini ada bentuknya seperti ini. Jadi dia renggang rapat gitu. Jadi kan dia bergerak partikelnya searah dengan arah 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 gelombang gitu ke sana kan. Kemudian untuk gelombang es, dia arah partikelnya tegak lurus. Nah, ini maksudnya tegak lurus dia kan ini partikelnya kayak naik turun gitu kan. Nah, dia tegak lurus di mana naik turun ini kan vertikal, sedangkan rambat rambat gelombangnya itu dia horizontal ke sana. Nah, makanya itu dia tegak lurus dengan rambat gelombang. Untuk kecepatan relatif, gelombang P itu tercepat daripada gelombang S. Gelombang S lebih lambat daripada gelombang P. Untuk media rambatan, gelombang P ini merambat di padat, cair, dan gas. Namun gelombang S itu hanya ada di padat, dia bisa merambat di padat saja. Makanya ada itu nanti istilah zona Muhu. Untuk rumus kecepatan Vp ini akar dari K atau modulus per 4 kali modulus geser per 3 per dari densitas. Untuk Vs itu modulus geser per densitas diakarkan. Lanjut. Nah, ini ada surface wave, yaitu jenis gelombang seismik yang kedua, di mana ini yang paling merusak daripada body wave tadi. Nah, untuk jenis surface wave ada dua juga, ada Rayleigh dan Love. Jadi Rayleigh ini konsepnya itu adalah gelombang gabungan dari gelombang P dan S. Jadi dia bentukannya arah partikelnya itu gabungan dari P dan S. Dia maju juga dia naik turun. Makanya kayak set naik turun naik turun. Nah, ini makanya dia seperti lingkaran. Nah, gelombang Rayleigh ini merupakan gabungan gelombang P dan S yang terjebak di antar lapisan. Untuk gelombang Love, dia adalah gelombang geser yang dia uh, terjebak di lapisan. Jadi Love ini dia pergerakannya seperti ular, pergerakan partikelnya seperti ular gitu. Jadi dia kanan kiri tapi tetap maju. Jadi kayak straight gitu. Nah, dampak perusakan itu Rayleigh pasti lebih merusak karena dia gabungan dari kemudian P dan S. Nah, karena itu dia yang paling merusak. Untuk parameter gelombang itu ada kecepatan, kemudian simbolnya V, rumusnya V sama dengan lambda kali F, untuk satuannya meter per second atau km per second, dan kedua ada amplitudo yang lambangnya A, dia merupakan simpangan terjauh, rumusnya simpangan maksimum itu diukur nanti satuannya itu meter. Untuk frekuensi itu adalah siklus per detik, satuan Hertz, periode adalah kebalikan dari F tadi, satuannya detik, panjang gelombang adalah lambda, itu jarak puncak ke puncak atau satu siklus tadi dengan satuan meter. Kemudian ada hukum Snellius. Jadi ketika suatu gelombang itu datang ke suatu
batas lapisan itu akan terjadi dua peristiwa, di mana ada eh, gelombang yang terrefleksi dan juga gelombang yang terrefraksi. Nah, untuk konsepnya dari Snelling sendiri itu bagaimana arah gelombang berubah ketika melewati batas dua medium dengan kecepatan berbeda. Nah, jadi pembeda antara refleksi dan refraksi tadi itu tergantung sudut datang dan juga kecepatan. Nah, apabila refleksi ini terjadi ketika sudut datang lebih besar dari sudut kritis. Jadi dia terpantulkan, reflected, terpantulkan langsung. Nah, refracted atau refraksi itu terbagi menjadi dua. Apabila ada sudut datang, itu apabila sudut datang kurang dari sudut kritis, maka dia akan terbiaskan langsung ke bawah. Nah, ini menjadi refracted ray. Kemudian sudut datang sama dengan sudut kritis. Nah, sama dengan nanti sudut datang yang sama dengan sudut kritis besarnya, itu gelombangnya akan merambat di interface ini. Jadi, refracted wave itu ada dua, terbagi, ada yang merambat di interface dan juga ada yang terbiaskan seperti ini. Nah, apakah eh, terjadi kedua hal ini apabila ada gelombang pasti. Jadi gelombang itu apabila melewati interface, maka akan terjadi dua peristiwa ini, ada yang terreflected dan juga ada yang terrefraksi. Lanjut, sumber gempa bumi. Menurut konsep dari Harry Reid pada tahun 1910, jadi awalnya itu gempa bumi merupakan terbentuk dari akumulasi tegangan. Jadi lempeng tektonik kan bergerak tadi, gara-gara ada arus konveksi kan. Nah, kan ada tumbukan tuh. Nah, satunya pas ada salah satu lempeng yang menunjam. Nah, lempeng tektonik ini bergerak ini kira-kira beberapa sentimeter per tahun dan juga terjadi sesar terkunci. Nah, dia akan mengunci seperti ini. Yang di atas ini akan tertarik ke bawah ini. Dia mengunci. Nah, tegangan menumpuk bertahun-tahun hingga ratusan tahun. Jadi dia kan bergeraknya sentimeter-sentimeter per tahun gitu kan. Nah, ini ada tegangan di sini, di batas ini yang menumpuk gitu. Karena dia kan kayak menekan. Kemudian dua, deformasi elastis. Nah, lempeng tektonik bergerak kan. Itu sama. Tiba-tiba kan eh, deformasi elastis ini karena lempeng kerak kan tipis ya. Nah, dia akan menekuk terus-menerus gitu. Makanya terjadi tegangan yang terus-menerus. Kemudian pecah tiba-tiba. Nah, kan pasti ada eh, kemampuan suatu lempeng atau batuan itu dia akan melewati sifat brittle-nya, dia akan ductile atau dia akan patah, dia akan melewati tingkat elastisitasnya, dia akan patah dengan melampaui kekuatan batuan. Nah, batuan pecah di sepanjang sesar. Jadi di sini itu akan apabila sudah overload, nah akan terjadi pelepasan energi. Nah, batuan itu akan memantul dal gini, dia akan melakukan terjadi gaya yang sangat besar energi dilepaskan itu. Nah, itulah terjadinya gempa bumi. Salah satunya begitu. Itu menurut konsep dari Harry Reid. Dia dia akan menahan, kemudian tegangannya menumpuk di sini, kemudian dia akan terlepaskan setelah dia melewati batas elastisnya. Dia akan mental gitu. Nah, kemudian ada beberapa batas lempeng. Kemudian ada divergensi di mana dia kedua lempeng itu memisah seperti di Afrika. Nah, kemudian ada konvergensi, konvergen dia akan saling berdekatan gini. Kemudian ada yang tersubduksi, ada yang membentuk pegunungan begitu. Kemudian ada yang transform, dia bergeser saja, tidak divergen dan tidak konvergen. Namun bisa jadi di suatu kejadian itu tiga-tiganya terjadi, ada divergensi, ada konvergen, ada transform. Nah, kemudian selanjutnya ada sesar. Jadi sesar ini ada sesar geser, ada sesar turun, ada sesar naik. Jadi sesar turun itu ketika hanging wall-nya turun. Kalau sesar naik, itu hanging wall-nya naik. Hanging wall itu yang ini ada tanda panahnya. Jadi parameter sesar itu apa saja? Ada strike atau penjurusan horizontal, orientasi horizontal itu nilainya 0 sampai 360.
Sedangkan dip atau kemiringan lapisan itu sudutnya dari 0 sampai 90. Jadi dia dip itu sudut yang terbentuk dari bidang horizontal dan kemiringan lapisan. Jadi dia kalau 90 ini sudut horizontal ya. Ini bidang horizontal. Kalau 90 dia akan curam banget 90 derajat dari bidang horizontal. Apabila 0 jadi dia selaras dengan bidang horizontal. Nah, ada rake atau arah pergeseran pada bidang sesar. Kemudian ada parameter sumber gempa. Yang pertama itu ada hypocenter. Nah, hypocenter ini dia X, Y, Z. Jadi dia di bidang horizontal ada X, ada Y, ada dan juga ada kedalaman. Hypocenter ini lebih akurat daripada epicenter. Dia adalah titik di dalam bumi tempat gempa bumi itu atau patahan pertama kali. Nah, koordinatnya itu X, Y, Z tadi, lat long dan juga kedalaman. Kemudian dia tempat energi pertama dilepaskan. Kemudian yang kedua itu ada epicenter atau dia kalau dia gampangannya itu hypocenter apabila dia ada di permukaan atau dia tanpa kedalaman, dia cuma XY saja tanpa Z atau lat long itu. Nah, ini biasanya dilaporkan oleh BMKG epicenter. Epicenter ini kejadian di lokasi ini di XY lat long ini. Kenapa kok nggak pakai Z? Karena untuk menentukan Z ini melalui proses yang lama teman-teman. Jadi BMKG mencari cara yang tercepat untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, untuk pasti ada penelitian pencarian Z-nya atau kedalamannya di mana, tapi belum untuk memberikan informasi yang cepat itu BMKG itu pakai epicenter saja. Dan memberikan kemungkinan kedalamannya. Jadi tidak akurat, tidak terlalu akurat. Yang ketiga itu ada kedalaman tadi, jarak vertikal dari hypocenter ke epicenter. Hypocenter di bawah permukaan, epicenter itu di permukaan. Jadi jaraknya itu yang disebut kedalaman. Jadi ada dari kedalaman ini kita ambil kategori-kategori. Yang pertama ada kategori dangkal, itu kedalaman 0 sampai 70. Dia paling merusak karena kejadiannya dangkal dekat dengan permukaan kan. Nah, apabila dekat dengan permukaan dan magnitudenya besar, pastinya akan menimbulkan kerusakan yang besar banget. Kemudian ada menengah 70 sampai 300 km, itu kerusakannya sedang, namun ya luas, termasuk merusak juga. Kemudian di dalam itu di atas 300 km dari permukaan. Nah, kemudian ada model penjalaran gelombang. Nah, model penjalaran gelombang ini ada dua, yaitu ada gelombang bidang, muka gelombang berupa bidang datar seperti ini untuk jarak sangat jauh, kemudian kelengkungan tidak signifikan. Jadi dia diasumsikan sebagai berbentuk bidang lurus itu. Nah, yang kedua ada gelombang bola, menjalar radial ke segala arah untuk jarak dekat dengan sumber. Kemudian energi menyebar di permukaan bola. Jadi kan apabila ada suatu gempa, dia akan melepaskan sebuah energi kan. Pastinya kan nggak merambat energi itu nggak merambat ke satu sisi aja kan dia kayak radius, dia bersifat radius. Dia akan ke sana ke X, Y, Z ke segala arah gitu kan. Nah, makanya dia berbentuk bola. Gelombang pada batas lapisan. Sesuai hukum Snellius tadi, maka gelombang yang melewati lapisan akan terpantul dan juga terefraksi. Nah, pada lapisan itu ada sifat yang namanya impedansi akustik. Impedansi akustik ini adalah kemampuan suatu lapisan dalam melewatkan gelombang. Rumusnya adalah rho kali V. V adalah kecepatan gelombang P biasanya. Jadi seberapa mudah lapisan itu melewatkan suatu gelombang. Kemudian dari Z atau dari impedansi akustik tadi itu didapat koefisien refleksi. Koefisien refleksi ini adalah perbedaan AI atau perbedaan Z atau AI ya, itu di lapisan tersebut. AI2 ini adalah lapisan bawah, AI1 adalah lapisan atas. Jadi rumusnya AI sama dengan RC sama dengan AI2 min AI1 per AI2 plus AI1. Kemudian ada atenuasi gelombang. Dan atenuasi gelombang ini adalah pelemahan gelombang seismik atau gelombang gempa. Nah, dia gelombang seismik kan semakin merambat, itu pasti energinya semakin habis gitu kan. Nggak gelombang seismik saja, tapi kayak gelombang suara
atau energi-energi yang lain, pastinya semakin jauh dari sumber itu energinya pasti akan habis. Nah, atenuasi pada gelombang seismik ini terjadi eh, karena pertama di lapisan kan ada medium kan memiliki daya serap yang masing-masing, daya serap terhadap gelombang masing-masing. Nah, itu akan mempengaruhi. Nah, yang pertama ada atenuasi geometris atau dia penyebaran. Energi menyebar ke area lebih luas, semakin jauh semakin lemah. Kemudian ada dua, atenuasi intrinsik atau penyerapan. Nah, energi dikonversi jadi panas diukur dengan faktor Q atau kualitas. Efek atenuasi diukur dengan parameter yang disebut faktor Q. Ya, kalau Q-nya tinggi, atenuasinya rendah atau batuan kaku atau keras. Q rendah, atenuasi tinggi, zona magma dan fluida. Kemudian ada dispersi gelombang. Dispersi ini adalah fenomena di mana kecepatan gelombang permukaan bergantung pada frekuensinya. Jadi eh, seperti teman-teman tahu pelangi. Nah, itu kan dia pertamanya datang dari sinar matahari kan. Nah, itu kan satu frekuensi. Kemudian dia memantul, ada butiran air. Dia kemudian terdispersi menjadi beberapa warna. Nah, setiap warna itu mengklasifikasikan kecepatan dan juga frekuensi. Beda-beda kan. Jadi dia terpecah menjadi beberapa frekuensi. Yang satu frekuensi terpecah tadi. Nah, makanya terjadi pelangi. Di seismik juga begitu. Konsepnya itu kecepatan bergantung pada frekuensi. Nah, mekanismenya frekuensi tinggi berarti penetrasi dangkal dipengaruhi lapisan atas. Dan juga frekuensi rendah penetrasi dalam dipengaruhi lapisan bawah. Nah, ini tadi ada struktur bumi dari gelombang. Jadi dari gelombang itu kita bisa menentukan struktur bawah permukaan itu seperti apa. Yang pertama ada zona Moho, yaitu zona yang tidak bisa dilewati oleh gelombang P dan S. Nah, ditemukan pada tahun 1909. Dia berada di batas kerak dan mantel, jadi di astenosfer, sekitaran segitu. Eh, eh, Berada di kedalaman 5 sampai 10 atau 30 sampai 70 di benua. Deteksi menggunakan gelombang refraksi dan refleksi. Ada low velocity zone, lapisan di mantel atas 100 sampai 200 km. Nah, di mana kecepatan S melambat dan juga P juga sifat plastis atau setengah meleleh untuk untuk menentukan pergerakan lempeng tektonik. Nah, ini ada inti luar cair eh, ditemukan oleh Gutenberg pada tahun 1914. Radiusnya sekitar 2.900 dari pusat. Eh, Bukti dari zona bayangan es. Nah, tadi mau eh, ada zona bayangan di mana gelombang S dan P itu tidak bisa dilewati. Nah, itu untuk zona yang S, zona bayangan S itu 103 derajat sampai 103 derajat. Nah, gelombang es tidak bisa melewati cairan. Makanya dia kenapa tidak bisa melewati cair? Karena kan gelombang es ini kan bisa menggeser kan. Kalau air menggeser, digeser, dikasih gaya geser gitu, kan dia hanya memercik gitu, Bu. Kurang kurang bereaksi. Berbeda dengan benda padat, apabila dikasih geser, maka dia akan patah atau yang lainnya. Kemudian inti dalam yang padat ditemukan oleh Inge Lehmann pada tahun 1936, radius sekitar 1.220 km. Nah, ini eh, gelombang P, buktinya itu gelombang P terdeteksi di zona bayangan. Nah, gelombang P bisa melewati inti dalam padat. Nah, struktur bumi selanjutnya itu ada zona bayangan S dan zona bayangan P. Itu yang zona bayangan S itu terjadi di 103 derajat sampai 103 derajat. Jadi dia di square ini. Semua ini bumi ya. Itu dia pucuk sampai pucuk dari epicenter. Nah, pada 103 derajat sampai 103 derajat itu tidak ada gelombang es. Jadi dia apabila ada geofon itu dia tidak terekam. Nah, geofonnya dari atas maka dia tidak akan terekam di sebelah sini dan sini. Itu merupakan bukti inti luar cair. Kemudian ada zona bayangan P itu 103 sampai 142 dari epicenter. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Kemudian komponen utama seismometer dan komponen pada akuisisi. Pada seismometer itu
ada komponen massa uji atau benda berat sebagai acuan inersia dan cenderung tetap diam saat tanah bergetar. Kemudian ada dua pegas atau spring ini menopang massa dan memungkinkan gerakan relatif. Makanya tadi ada hukum Hooke. Nah, soalnya dia menggunakan pegas ini juga. Kemudian ada bingkai terpasang kuat di tanah ini. Jadi agar dia tidak bergerak. Kalau bergerak kan malah mengubah pengukuran begitu. Kemudian dia bergerak mengikuti getaran tanah. Nah, kemudian ada komponen akuisisi atau ada seismometer, ada digitizer dan data logger. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis seismometer. Yang pertama ada short period, dia pengukuran dengan waktu yang pendek, frekuensinya 1 sampai 10 Hz untuk aplikasi gempa lokal, getaran dan juga getaran yang cepat. Nah, untuk kelebihannya dia sensitif untuk frekuensi yang tinggi. Contohnya untuk gempa mikro dan ledakan. Kemudian ada broadband, frekuensinya 0,003 sampai 50 Hz. Jadi dia sangat luas dan juga sangat detail. Jadi aplikasinya untuk universal bisa lokal sampai teleseismik. Kemudian kelebihannya dia fleksibel dan akurat. Contohnya itu trilium 120 second, kurap CMG CMG 3T. Kemudian ada MEMS atau Micro Electromechanical System. Dia ukurannya sangat kecil, berbentuk chip, harganya murah sekitar 50 sampai $200. Aplikasinya yaitu jaringan padat, kelebihannya low power, ya, dan juga portable, kekurangannya itu sensitivitas lebih rendah. Contoh itu pijat spasial. Untuk selanjutnya yaitu ada strong motion atau accelerometer, mengukur percepatan. Fungsinya merekam getaran yang sangat kuat, aplikasi itu di dekat epicenter. Kelebihan tidak saturasi hingga 4 gram. Penting untuk desain bangunan tahan gempa. Contoh itu kinematrix FPA. Kemudian ada parameter seismometer. Ada sampling rate, itu jumlah sampel per detik. Jadi dia seperti kalau di foto itu seperti resolusinya atau bitnya. Jadi semakin kecil dia akan semakin detail. Nah, menggunakan teorema Nyquist minimal 2 kali frekuensi tertinggi rumusnya. Contoh untuk frekuensi 100 Hz, sampling rate-nya berarti 2 kalinya kan 200 Hz, minimal 200 Hz. Selanjutnya ada dynamic range, itu adalah rentang amplitudo yang dapat direkam dari sinyal terkecil hingga sebelum saturasi. Satuannya itu desibel, contohnya itu 120 dB kan. Rentang itu sangat luas. Resolusi. Nah, ini kehalusan pengukuran atau jumlah bit tadi itu berkaitan dengan sampling rate. Contoh kalau 16 bit standarnya itu 65,55536 level. Untuk 24 bit itu high end. Makin tinggi berarti makin akurat. Selanjutnya ada jaringan dan stasiun seismik. Nah, ada jaringan lokal, itu dekat-dekat saja cakupannya tidak terlalu luas begitu. Contohnya untuk pengamatan gunung berapi. Nah, itu memberikan informasi detail tentang seismisitas di wilayah tersebut saja. Jadi dia tidak luas. Nah, jaringan regional ini seperti BMKG itu lebih luas, cakupannya sebuah negara atau dia bertujuan untuk memantau aktivitas seismik di seluruh kawasan tersebut. Contohnya kalau di Indonesia ya mengukur di Indonesia. Nah, ada jaringan global, dia lebih akurat lagi, dia seluruh dunia. Nah, bertujuan untuk memantau gempa bumi skala global. Contohnya itu IRIS dan Geophone. Datanya sering dibagikan secara terbuka, jadi open source. Nah, selanjutnya ada hipocenter gempa. Nah, bagaimana sih kita tahu di mana gempa terjadi jika kita tidak ada di sana? Nah, jawabannya itu adalah menggunakan perbedaan waktu tiba gelombang. Jadi analoginya begini. Pelari cepat itu gelombang S, gelombang P, maaf. Gelombang P ini, dia pelari cepat. Musuh dengan pelari lambat atau gelombang S. Nah, kan sudah dijelasin tadi bahwa kecepatan gelombang P itu lebih besar daripada gelombang S. Nah, keduanya start bersamaan dari titik gempa. Jadi kan gempa itu mengeluarkan gelombang P dan juga S kan. Nah, makanya keduanya itu start bersamaan. Nah, pelari cepat tiba duluan di finish. Itu di stasiun atau di tempat pengamatan dimanapun gitu. Semakin jauh jarak, semakin besar selisih waktu tiba. Nah, ini menggunakan rumus delta T sama dengan TS min TP.
waktu tibanya, kemudian kali D, dia adalah jarak ke epicenter, kali 1/Vs, min 1/Vp. Nah, untuk metode penentuan lokasi gempa, yang pertama ada circle method, di mana syaratnya harus minimal 3 stasiun. Nah, ini dilakukan dengan penghitungan jarak dari selisih waktu. Jadi menggambar radius lingkaran di setiap stasiun begitu. Jadi titik potongnya itu di sini itu adalah epicenternya. Kemudian ada Geiger method, di mana itu melakukan iterasi penebakan berulang. Kemudian yang paling sering muncul itu merupakan eh, hipocenternya, bukan epicenter ya. Epicenter dia cuma di permukaan, bukan, tidak ada Z-nya, tidak ada kedalamannya. Kemudian outputnya itu longitude, latitude, kedalaman, dan waktu. Akurasi horizontal kurang lebih 2-5 km, vertikal kurang lebih 5-10 km. Nah, kemudian magnitudo gempa. Nah, gempa magnitude 6 sama magnitude 7. Mana yang lebih kuat? Saya tahu kan teman-teman, kalau magnitude 7 lebih kuat, tapi berapa kali lipatnya kan teman-teman masih belum tahu kan? Atau dia cuma 1 kali di atas, jadi kekuatannya 2 kalinya gitu, atau 1,5 kalinya. Bukan teman-teman, jawabannya itu magnitudo 7 itu 20 kali energi dari 25 kali energi M6. Jadi dia bersifat logaritmik. Contohnya M7 berarti berapa kalinya M5. Nah, itu menggunakan rumus ini. Jadi kira-kira untuk magnitudo 7 itu 1000 kali lebih kuat daripada magnitudo 5. Nah, hubungan antara magnitudo dan energi ini adalah logaritmik ini. Seperti ini formula energinya. Di mana E adalah energi dalam joule dan C adalah konstanta. Nah, ini rumusnya log E sama dengan 1,5 M plus 11,8. Nah, selanjutnya ada hukum Gutenberg-Richter. Nah, dia menjelaskan hubungan antara magnitudo gempa dan frekuensi kemunculannya di suatu wilayah. Dengan N adalah jumlah gempa dengan magnitudo di atas magnitudo tersebut, konstanta A adalah tingkat seismisitas atau banyaknya gempa, dan B adalah proporsi antara gempa kecil dan gempa besar dengan rumus seperti ini, sama yaitu logaritmik. Nah, ini ada macam-macam skala magnitudo. Yang pertama itu adalah skala Richter. Eh, Dia cara ukurnya menggunakan amplitudo maksimum, kelebihannya dia lebih cepat, paling cepat 2-3 menit. Kelemahan saturasi, dia hilang di magnitudo 6-7. Nah, contohnya itu deteksi di Jogja pada tahun 2006. Nah, kemudian ada MS atau gelombang permukaan. Untuk kelebihannya itu dia lebih jauh, kemudian kelemahannya dia akan terganggu di magnitudo 8. Kemudian ada momen. Nah, ini yang paling paling bagus, tapi dia pasti pengolahannya lama ya. Cara ukurnya dengan luas rupture kali slip. Kemudian, nah, itu kelebihannya tidak saturasi, dia berapapun aman. Maksudnya pada magnitudo berapapun dia pasti akan terekam, tidak blur gitu. Nah, kelemahannya perlu 30-60 menit, lama begitu. Untuk selanjutnya ada magnitudo dan intensitas, di mana aspeknya nilai, magnitudo 1 nilai, intensitas banyak nilai. Kemudian aspek ukuran, magnitudonya instrumen, intensitasnya observasi dampak. Nah, kemudian ada skala MMI atau Modified Mercalli Intensity. Nah, ini adalah tingkat-tingkat eh, dari gempa itu, atau intensitasnya 1-2 tidak terasa. Nah, ini sampai dengan 12. Nah, ini kalau 12 paling parah. Dan selanjutnya ada vokal mechanism. Nah, vokal mechanism ini digunakan sebagai konfirmasi jenis tektonik, dia subduksi atau transform atau rift. Nah, rift itu kompres atau mendekat itu. Nah, bisa jadi untuk prediksi tsunami, sesar naik di laut itu berarti bahaya. Identifikasi sesar aktif. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk identifikasi sesar aktif. Nah, tegangan regional. Jadi, vokal mekanisme ini adalah sidik jari dari gempa, menggambarkan bagaimana patahan di dalam bumi bergerak saat gempa terjadi.
Nah, putih itu dilatasi atau tarikan, nah hitam dia kompresi. Nah, dengan garis dia bidang nodalnya. Contohnya di sini. Nah, dia apabila dia putih itu pasti bergeraknya ke hitam. Maka ada kita buat bidang nodalnya itu. Dia ke sini atau ke sini. Dia memotong gini atau ini. Kalau dia memotong gini ke sini, berarti bidang putih bergerak ke hitam kan. Jadi dia bergerak ke putih ke hitam dan ini putih ke hitam. Apabila di bidang nodalnya begini, dia yang putih ini dia akan bergerak ke sini, yang putih ini dia akan bergerak ke atas. Nah, ini kita lihat ini bergeraknya ke sana berarti bidang nodalnya membelah sini. Dia yang putih bergerak, jadi dia turun gini kan. Nah, searah dengan yang di bawahnya ini dia turun ke arah kita. Kemudian eh, yang sebelah sini dia akan ke sana. Jadi dia geser kiri. Kenapa geser ini? Dia termasuk geser. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi dia bidang nodalnya itu memotong sini. Jadi putih bergerak ke hitam. Jadi dia mengarah ke sana sama seperti bawahnya itu seperti ada refleksinya, refleksi dari bidangnya itu bergerak kemana. Nah, kemudian ada ini normal tip, dia putih bergerak ke hitam. Bidang nodalnya begini, ke tengah-tengah ini. Dia turun, eh, sesar turun. Nah, putihnya bergerak ke sini dan juga ke sini. Membagi dua. Ini kebalikannya dari normal, berarti dia reverse. Di mana dia apa menaik ini. Nah, ada banyak sekali jenis dari vokal mekanisme. Itu bisa teman-teman lihat di bawah ini. Kemudian ada penjelasan tentang seismologi eksplorasi. Jika gelombang gempa bisa lihat interior bumi, kenapa tidak buat gelombang sendiri untuk cari minyak? Nah, ini aspeknya ada sumber, tujuan, kedalaman gelombang, dan output. Sumbernya itu menggunakan gempa bumi untuk seismologi eksplorasi. Nah, itu dia menggunakan buatan atau vibrator atau dinamit biasanya. Tujuannya untuk lokasi dan mekanisme untuk kalau seismologi gempa untuk gempa itu sendiri. Kalau untuk eksplorasi dia untuk memetakan struktur bawah permukaan. Untuk kedalamannya gempa lebih dalam daripada seismik eksplorasi. Untuk gelombangnya gelombang gempa PS dan permukaan dan eksplorasi dianya P, diukurnya P. Kemudian outputnya epicenter dan magnitude, sedangkan eksplorasi dia outputnya penampang seismik. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang refraksi, sudut datang kurang dari sama dengan sudut kritis, gelombang yang dibiaskan atau merambat di interface. Kemudian refleksi juga sudut datang terjadi apabila sudut datang lebih dari sudut kritis. Nah, gelombangnya ditentukan. Kemudian ada akuisisi dan pengolahan, di mana komponen akuisisi ini ada di darat dan di laut seharusnya. Yang pertama itu ada vibroseis tract atau tract vibrator itu di darat. Dan untuk di laut itu ada ergan. Kemudian alat perekamnya itu ada geofon untuk di darat dan hidrofon. Ini hidrofon, ini geofon, ini ergan dan juga ini tract vibrator tract. Nah, untuk pengolahannya itu menggunakan yang pertama JMP gathering atau common midpoint. Jadi dia menggunakan volt. Seberapa banyak titik itu eh, melewati seberapa banyak lapisan itu dilewati titik. Jadi kumpulkan data dari titik pantul yang sama, banyak pasangan sumber Eiger untuk satu titik. Kemudian ada koreksi NMO atau normal move out. Dia koreksi efek jarak, meratakan kurva hiperbola jadi lurus. Nah, kemudian ada stacking, menumpuk semua trace. Nah, manfaatnya itu untuk menurunkan noise. Dan juga ada yang terakhir migration, memindahkan reflektor ke posisi benar agar jadi migration ini kan apabila dia mengukur nanti udah akhir kan ini itu padahal kedalamannya sama gitu sedangkan eh, waktu di bak gelombang kan berbeda jadi dia semakin turun semakin lama semakin turun gini kalau trace seismiknya. Nah, itu migration dia memindahkan dengan eh, kedalaman kedalaman yang sama bukan waktu
Jadi contoh kan begini, itu dipindahkan agar dia se- selaras kedalamannya. Gitu. Kemudian aplikasi dan studi kasus. Untuk studi kasus yang pertama untuk analisis gempa besar dunia. Nah, itu fokus pada gempa-gempa yang signifikan seperti gempa Aceh atau Alaska 1964. Nah, untuk menganalisis mekanisme sumber atau momen seismik dan dampak tektonik. Nah, tujuannya untuk memahami bagaimana gempa besar beroperasi dan memicu bahaya lanjutan, contohnya tsunami. Itu apabila terjadi di laut. Nah, yang kedua itu ada studi kasus pemantauan gempa vulkanik. Menggunakan jaringan seismometer untuk mencatat gempa frekuensi tinggi dan rendah yang mengindikasikan pergerakan magma, tekanan fluida, atau retakan batuan. Nah, aplikasi vital sebagai alat utama peringatan dini erupsi gunung api. Kemudian ada eh, eksplorasi sumber daya, di mana dia menggunakan teknik refleksi atau refraksi, menggunakan sumber buatan, ledakan tadi atau vibrator, untuk membuat model tiga dimensi struktur bawah permukaan. Selanjutnya ada tujuan pencarian pemetaan cadangan minyak, gas, panas bumi, dan mineral. Kemudian ada seismologi rekayasa, fokus pada dampak gempa di tingkat lokal. Kemudian menganalisis bagaimana lapisan tanah dangkal dapat mengaplikasikan guncangan gempa. Kemudian outputnya berupa peta mikrozonasi seismik yang berguna untuk kode bangunan tahan gempa. Yang terakhir itu ada tren terkini dan masa depan. Nah, tomografi seismik menggunakan data gelombang dalam jumlah besar untuk membuat peta tiga dimensi heterogenitas bumi. Misalnya untuk memetakan slab subduksi. Kemudian ada seismologi pasif memetakan ambient seismic noise untuk pencitraan detail struktur dangkal. Kemudian ada real time integrasi machine learning dan komputasi kinerja tinggi untuk mempercepat analisis data dan sistem peringatan dini. Nah, terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan komen saja dan apabila ingin minta PPT-nya boleh ke kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa.